Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taisya Darapuna dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran IPS. Jadi di buku yang pertama yaitu konsep dasar pembelajaran IPS. Di bab yang pertama itu terdapat poin-poin. Yang pertama itu ada pengertian IPS. Nah, jadi pengertian IPS. IPS ini adalah mata pelajaran terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosial, serta politik. Jadi, IPS ini dia didesain untuk memudahkan siswa memahami tentang fenomena sosial yang secara utuh. Nah, di poin selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama itu membekali siswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial. Juga membentuk pribadi yang demokratis, bertanggung jawab, serta sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Di poin selanjutnya ada ruang lingkup IPS. Nah, jadi ini dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, serta bangsa. Ada karakteristik IPS. Jadi karakteristik IPS ini dia bersifat integratif, yaitu dengan menggabungkan berbagai cabang ilmu sosial serta kontekstual. Jadi kontekstual itu dia ini dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, serta edukatif dengan menanamkan nilai, norma, dan juga keterampilan sosial. Nah, jadi kesimpulan dalam bab pertama ini, IPS ini bukan sekadar penguasaan materi, tetapi sarana untuk membangun siswa yang cerdas, sosial, serta peduli dan berkarakter. Kedua yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Pokok-pokok pembahasan di pokok yang pertama itu ada pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan lahir dari rasa ingin tahu kita manusia, sedangkan ilmu itu dia terbentuk dari pengetahuan yang teruji, sistematis, dan juga memiliki metode yang ilmiah. Nah, di poin yang kedua itu ada perbedaan konsep IPS. Ada social education, yaitu pendidikan sosial luar sekolah, biasanya itu untuk pelatihan tenaga sosial. Ada juga ilmu pengetahuan sosial seperti adaptasi dari ilmu sosial yang tujuannya untuk pendidikan di sekolah. Perkembangan pembelajaran IPS. Jadi, awalnya di Amerika itu berupa studi sosial yang terpisah antara sejarah, geografi, dan ekonomi. Kemudian berkembang menjadi IPS terpadu agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi IPS itu dia tujuannya untuk membentuk warga negara yang efektif, kritis, serta berpartisipasi sosial. Nah, di poin selanjutnya yang keempat itu ada perbandingan di berbagai negara. Contohnya di Amerika Serikat, IPS ini dia menekankan 4 aspek, ada pengetahuan, keterampilan berpikir yang kritis, nilai, serta partisipasi sosial. Sedangkan di Indonesia, IPS ini sudah berkembang sejak tahun 1975, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial yang tujuannya itu untuk membentuk warga negara yang baik. Jadi kesimpulan pada bab 2 ini dia menekankan IPS ini dia sebagai mata pelajaran lahir dari kebutuhan untuk menyederhanakan ilmu-ilmu sosial menjadi materi pendidikan. Yang ketiga yaitu tentang keragaman suku bangsa dan budaya. Nah, jadi keragaman di Indonesia itu meliputi suku bangsa, bahasa, adat, istiadat, tata cara, kebiasaan, tradisi, dan juga yang lain sebagainya. Jadi keragaman ini bukan penghalang untuk bersatu, tetapi keragaman ini juga bukan alasan untuk menciptakan permasalahan. Yaitu kita harus memiliki kesadaran pentingnya akan persatuan yang dapat memperkaya budaya bangsa. Jadi keragaman suku bangsa dan budaya itu terlihat dari keragaman yang banyak aspek, dari pakaian, adat, lagu, bahasa daerah, dan sebagainya. Jadi setiap suku bangsa itu mempunyai kebiasaan yang mempunyai dari ciri khas daerahnya tersebut. Nah, kebiasaan itu dia akan tampak dari kegiatan yang dilakukan, yang terus menerus, yang turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, terhadap keragaman di masyarakat, kita harus menghargai tanpa memandang perbedaan. Jadi kita ini harus menerima segala bentuk keragaman sebagai bagian dari hidup kita. Dengan kesadaran, kesabaran, dan juga kerendahan hati, kita belajar memahami keragaman. Jadi kita ini dapat memperluas wawasan serta bisa menambah pengetahuan.